Oke, di sesi kali ini kita bakal bahas tentang React Form Validation. Biasanya kan di front end developer itu kan nggak jauh-jauh dari form ya, mengisi form, pendaftaran, login, dan sebagainya ya. Nah, jadi di sesi kali ini kita bakal ngebahas tentang web form dan form validation. Kita mulai dari web form. Sesuai dengan namanya kan ini web form, berarti form formulir di suatu web. Jadi yang harus diisi. Mas, Orami, Mas. Ini adalah tempat di mana user bakal memasukkan data personal mereka, dan kemudian nanti bakal uh, dikirim ke server untuk diproses. Ini kan tampilan dari suatu web ya. Tujuannya untuk user nanti mengisi form ini kayak first name, last name, email, credit card, baru nanti dikirim ke backend atau ke database biar disimpan seperti itu. Kemudian, nah ini kan web form kan biasanya nggak cuma satu ya, cuma mengisi nama, udah satu itu aja. Tapi kan biasanya ada kombinasi ya, ada kombinasi beberapa elemen HTML lah. Di form elemen seperti checkbox, submit button, text box, dan lain-lain. Itu inilah tergantung semantik dari input yang mau kita buat. Kayak inputnya misalnya eh, text box berarti kan free text area ya, misalnya kayak nama, ya nama ini email, tapi kalau misalnya tanggal lahir kan berarti tipenya date seperti itu ya, tinggal menyesuaikan. Dan kemudian untuk actionnya itu biasanya, oke, nah biasanya kan kita buat di action itu, jadi kita bungkus dulu dia dalam form, nanti ketika button submit diklik, nah dia bakal mengeksekusi uh, atribut action atau method itu. Biasanya yang paling populer yang kita submit ke yang kita isi di front end dan kita kirim ke back end itu tipenya itu HTTP, metodenya itu get, kalau nggak post. Itu aja sih yang sekarang yang paling familiar. Kayak put, fetch, dan delete udah sangat jarang diimplementasikan untuk membuat suatu RESTful API. Nah, kemudian, nah ini nih salah satu web yang cukup bagus lah ya ini. Adobe udah sangat familiar ya Adobe. Di sini nanti bakal dibahas tentang best practice untuk membuat suatu form design. Nah, kita bahas dulu di sini. Nah, komponen dari suatu form yang paling paling familiar itu harus terdiri dari 5 komponen ini. Yang pertama itu strukturnya. Strukturnya ini maksudnya susunan dari form kita gitu. Misalnya contohnya yang ini ya. Nah, ada label, terus di bawahnya input, email, input, terus credit card, ini label, terus di sini input. Nah, itu bagian dari struktur. Yang biar lebih jelas lagi, misalnya gini, kita buat first name di atas, tiba-tiba last name di bawah. Nah, itu juga bagian dari struktur gitu. Jadi suatu form itu harus memikirkan juga strukturnya seperti apa. Ini untuk logiknya lebih benar ya, antar field. Jadi nggak tiba-tiba melompat gitu. Ada first name langsung email, habis itu di bawah nanti ada tanggal lahir, alamat, baru di bawah baru last name seperti itu. Kemudian ada lagi kemudian ada input. Nah, input ini kan untuk user enter datanya, yang memasukkan datanya. Input
ada banyak karena ada teks, ada password, date juga termasuk input, radio button, bahkan button sendiri kan bagian dari input ya. Ini semua nih, kolom untuk user mengisi data ya. Kemudian label, nah ini untuk menceritakan bahwa uh, input yang mereka masukkan itu untuk apa, seperti itu. Misalnya kalau tanpa ada first name ini cuma ada input seperti ini kan kadang user bingung ya. Kecuali udah diimplementasikan placeholder seperti ini kan ada first name. Tapi kan kalau kursor kita masuk mengarah ke sini kan placeholder ini kan bakal hilang ya. Jadi kadang user harus pindahkan dulu kursornya ke tempat lain. Oh ini untuk first name seperti itu. Makanya label ini juga harus masuk dari bagian dari struktur web form kita. Nih. Kemudian di suatu form juga harus ada action button. Action button itu untuk ya mengirim datanya ya. Ekspektasi kita user udah mengisi semua form kita, terus kita buat satu button di bawah, misalnya contohnya login, register, simpen. Nah itu untuk action button. Button untuk nih perform, mau itu ngehit API atau untuk uh, animasi atau logic yang lain, kayak ibaratnya submitnya lah finalnya. Kemudian ada juga feedback nih, feedback. Nah, ini yang paling salah satu yang paling penting ya, feedback ini. Kita langsung ke sini. Nah, ini bagian dari feedback nih. Jadi ada label, ada input, dan nih susunannya juga udah rapi ya. Ini bagian dari address seperti itu, dan ada juga nih feedback. Jadi ketika kita user memasukkan data tapi nggak sesuai dengan validasi kita, nah diberikan feedback. Tujuannya untuk ya user tahu gitu apa kesalahan dari mereka memasukkan suatu data dan ekspektasi dari sistem kita seperti apa, itu untuk feedback. User is made to understand result their input through through feedback ya ini. Jadi mereka tahu nih setelah mereka input hasilnya seperti apa, sesuai nggak dengan uh, ekspektasi dari desain dari sistem kita seperti itu. Rata-rata suatu aplikasi atau web ini untuk feedbacknya dibuat teks biasa. Yang penting menggambarkan apa kesalahan dari si user kita, kesalahan inputnya seperti itu. Nah, ini 5 komponen wajib dari suatu web form. Strukturnya harus jelas, jangan melompat-lompat gitu. Nih kan logical connect between multiple field. Ada input, ada label, ada action yang paling bawah biasanya, dan feedback di bawah. Feedback di masing-masing input nih. Ada feedback untuk name, ada feedback untuk last name, ada email, nah seperti itu. Kalau kita buka ini sebenarnya masih banyak lagi nih di sini. Cukup bagus sih ini artikelnya. Ini dijelaskan nih form struktur. Jadi yang kita yang kita minta hanya yang required gitu. Kan ada kan beberapa form pendaftaran yang harus kita butuh, kita minta user mengisi beberapa field, misalnya 20 field, tapi yang sebenarnya yang paling kita butuhkan itu cuma 5 gitu. Nah, di sistem kita juga harus menentukan gitu. Jadi dari 20 ini yang required, yang wajib diisi apa seperti itu. Nah, ini juga kan dibahas nih ordernya, jangan uh, susunannya berantakan seperti itu. Kalau kita lihat contohnya di Google nih ya, ada nggak kira-kira yang agak kompleks ya?
Nah, kayak gini kan nih, khusus name dia buat susunannya, ordernya di paling atas nih. Kalau nggak ada lagi berkaitan dengan name, ini kan udah dibagi dua, first name, last name. Baru ke bawah email. Nih, email kan sampai ini, terus turun lagi ke nomor telepon dari kantornya, nomor kantor dari nomor telepon, format dari nomor telepon kan ada biasanya area code sama nomor belakangnya. Nah, ini dibuat di satu section gini, company address, ini juga satu hierarki kan. Kalau tiba-tiba misalnya street address lain dua ini dibuat di atas kan, nah itu kan jadi membingungkan dari segi UX juga udah jelek ya. Nih, di sini diatur ya. Nah, ini juga group relate information. Nah, ini kan termasuk grouping juga kan. Untuk name, name karena dibagi ada first name, ada last name. Nah, ini dijadikan suatu grup. Jadi untuk membuat suatu form itu nggak asal-asalan, yang penting data yang dibutuhkan backend apa. Nah, itu lah kita order, kita tampilin aja di sini tanpa memikirkan susunannya. Nah, ini. Kalau seperti ini kan nih, melihatnya aja kan udah langsung bingung ya, ini aduh banyak banget ini formnya nih. Tapi kalau kita pisahin nih, seperti ini ada grouping-groupingnya, ada personal information, ada first name, last name, date of birth, gender, habis itu account information. Nah, di sini konfirmasi, kontak information di grouping lagi. Ini kan lebih rapi dan user juga lebih ngerti lah ya ini. Oh, ini untuk data personal, ini informasi akunnya. User juga lebih semangat lah mengisinya seperti itu. Nah, ini juga salah satu yang perlu diperhatiin, kita mau buat satu kolom langsung ke bawah atau dua kolom. Nah, biasanya itu tergantung dari web kita atau kontainer yang kita pakai. Kalau kontainernya full ya lebih baik kan dua kolom ya, bagi dua, satu satu. Tapi kalau kontainer kita misalnya di start dari sini sampai di sini ya, itu bisa kita fullin ya. Suatu web itu kan sebisa mungkin white space banyak, tapi kalau kebanyakan juga jadinya webnya uh, kurang bagus ya. Terlalu banyak white space, misalnya kalau gini kosong semua nih, kosong kosong kan jelek juga kan. Cuman ini karena ada gambar yang sampai ke sini, jadi tampilan ini masih nggak masalah lah gitu nih kan, masih dipakai di sini. Kecuali ini sampai ke bawah kemakan hampir setengah ini ya. Berarti white space-nya udah dimakan setengah. Nah, itu salah satu uh, kebiasaan atau suatu ciri-ciri web yang kurang bagus lah seperti itu. Setting default value. Nah, uh, default value itu ini sih biasanya, misalnya ada radio select gitu, kalau bisa kita langsung pilih salah satu gitu. Atau misalnya sebenarnya yang sebenarnya yang bakal register di web kita ini orang Indonesia, orang Australia gitu ya. Jadi langsung kita buat aja defaultnya. Kalau ada yang lain tinggal dia pilih seperti itu. Nah, itu salah satu best practice untuk form juga, tipe select. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Design designing form for desktop. Make form keyword friendly. Nah, cukup oke sih ini. Bisa nanti dicoba-coba lagi nih.
Tentang label juga, apa yang perlu kita buat seperti apa. Nah, ini diatur jumlah katanya, jangan sampai kebanyakan kan. Kalau kebanyakan ya jadinya nggak label lagi ya. Kalau bisa label itu eh, satu satu sampai dua kombinasi kata seperti itu. Nah, kayak gini kan nih, kelihatan ya. Kalau di kita misalnya pengen user nanti menentukan dia user baru atau user lama. Kalau kita tampilin seperti ini kan jelek ya. Mending kita buat ya ini button aja nih. Atau ini nih yang paling kelihatan. My email address is. Ya kenapa nggak langsung email terus isi di sini gitu kan. Tanpa harus bertele-tele seperti ini. What is your email address? Do you have Amazon password? Nah ini padahal kan ya udah password aja silakan diisi kalau memang ada, kalau nggak ada ya klik I'm new customer seperti itu. Nah ini juga yang paling sering ya, ini semua langsung dibuatin huruf kapital semua labelnya. Ini sebenarnya kalau dari segi UI UX sih nggak terlalu bermasalah ya, tapi dari segi UI kalau ada seperti ini kan kurang kurang enak ya dilihat ya, kapital semua nih. Terus action, nah ini juga biasanya kan misalnya contohnya inilah ini nih, kita ada dua button submit, simpan atau batal lah ya biasanya ya. Usahakan untuk yang button yang kita ekspektasikan yang memang harus mereka klik, kita buat sebagai warna primary. Button yang unexpected kita yang nggak kita harapkan user klik, kita buat secondary color lah seperti itu ya ini. Jadi biar dia fokus gitu, takutnya warna hijau langsung langsung klik aja padahal dia udah ngisi form panjang lebar, ternyata dia hanya karena ini sama nggak kurang fokus jadi dia pilih cancel, akhirnya formnya itu kehapus semuanya seperti itu. Nah ini juga nih posisi dari button action kita perlu perlu juga nih kita perhatikan ya ini nih, backnya di sini udah kita nggak memperhatikan warnanya primary dan secondary, posisinya juga kalau di sini kan kita udah ngisi form, ekspektasinya kan di bawah langsung eksekusi kan action. Nah ini di bawah back, akhirnya apa yang udah diisi di sini jadinya karena user pengen cepat salah ngeklik, akhirnya kembali dan data yang diisi dia hilang semua seperti itu. Nah ini kan lebih rapi ya, dia udah ngisi dari atas bawah sampai ke bawah, terus terakhir tinggal proses. Dari segi UX juga, dari segi UI udah rapi, dan dari segi UX kan lebih enak ya. Habis dia kerjain berurutan, tinggal terakhir proses. Nih, nah ini juga yang paling sering kita sebagai front end developer biasanya terlalu ini ya, terlalu membuat suatu button itu terlalu deskriptif gitu. Akhirnya kurang, sorry, terlalu general ya. Ini menyimpan, ya udah buat submit aja. Ini ngapain? Oh ini untuk mengubah data, kita buat aja submit. Seperti ini kan terlalu digeneralisasi ya. Ekspektasinya ya ada form, terus kan di bawah form kan ada action kan.
tanpa harus ngebaca lagi ke atas apa yang kita isi. Dari naming action kita ini udah tahu nih, oh untuk nge-create account atau membuat account atau membuat order atau mengirim pesan seperti itu. Kalau bisa ini menjelaskan action apa yang mau dilakukan suatu button kita. Jangan terlalu general seperti ini, submit atau simpan. Reset button is pure evil. Nah, beberapa nggak semua tombol reset berguna ya. Biasanya tombol reset ini berguna untuk form nih bentar kita buka salah satu web di company saya ya. Nah, untuk button reset itu yang paling berguna itu kalau kondisinya seperti ini. Form kita ini sebuah filter. Nah, jadi kita buat hapus atau reset. Nah, biar kembali ke filter awal. Tapi kalau kita buat dia di form seperti ini, misalnya form pendaftaran, mengisi info personal, button seperti ini sangat dihindari nih. Karena kan ini user udah ngisi semuanya, tiba-tiba kita sediakan tombol reset, terus berarti kalau reset kan semua yang diisi dia hilang kan. Padahal user cuma misalnya nggak semua user tahu lah gitu tombol reset ini untuk mengclear semua apa yang ada di sini seperti itu. Button reset ini powerful tapi nggak di semua tempat lah. Reset ini reset atau clear atau hapus berguna ketika form kita itu bentuk seperti ini nih, filter. Terus visual feedback, validation. Nah, ini habis ini kita bahas validation tapi kita bahas aja dulu ini. Ini ada inline validation. Jadi maksudnya validation itu setelah dia udah ngisi form, validationnya dibuat di satu grup gini nih. Jadi langsung kelihatan apa yang salah dari yang diisi oleh user. Misalnya please enter a title, please enter a first name, please enter a last name, please enter a valid phone number gitu. Dia di satu ini. Ada juga kan yang seperti ini ya. Nih, dia spesifik ke masing-masing uh, grup form ini Ki. Misalnya zip feedbacknya langsung di satu line gini. Form registration. Oke, itu sih ini bisa dibaca-baca lagi nih cukup oke sih ini untuk kita menerapkan atau kita membuat suatu form dari segi UI bagus dan dari segi UX bagus dan dari segi security-nya walaupun security level entry lah ya level awal ini udah cukup membantu sih ini. Di sini masih banyak lagi soalnya. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Kemudian, nah kita masuk ke topik utama kita, form validation. Nih, kalau kita nggak buat form validation, biasanya kan jadinya kalau kita terima aja apa yang user isi, akhirnya data di database kita jadinya kotor ya, nggak sesuai harapan kita. Misalnya nama harusnya huruf semua, user ngisi misalnya ada angka, ada karakter, nah itu kan jadi data kita di database jadi jelek ya. Atau zip code yang harusnya nomor semua, user ngisi huruf seperti itu. Nah, untuk menghindari itu makanya kita harus menerapkan namanya itu
Form validation. Form validation itu ada dua, ada yang basic dan uh, validasi basic dan validasi format data. Kalau validasi yang basic itu, nah ini fokus untuk nih make sure semua data yang mandatory udah diisi. Itu untuk basic. Nih, jadi data yang kita harapkan user isi di validasi kita ngecek hanya untuk itu. Misalnya nih, full name diisi nggak? Oke, diisi. Street street address street address diisi nggak? Oke, diisi. Terus street address 2 diisi nggak? Nggak, karena dia opsional. Oke, nggak masalah. Zip, zip code diisi nggak? Oke, diisi. Phone name diisi nggak? Misalnya ini require ya atau wajib diisi, akhirnya fail seperti itu. Nah, itu untuk basic validation. Ada juga nih salah satu yang paling harus diperhatikan juga nih, data format validation. Ini udah uh, lebih inilah untuk uh, tingkat kerumitannya lebih advance sedikit karena kan ini cuma ngecek ada atau enggak, berarti tinggal if nul atau enggak kan. Kalau nul berarti kena, kalau enggak nul berarti udah diisi, udah lolos seperti itu ya. Kalau ini kita harus mengecek format datanya, misalnya kalau yang paling simpel ini harus string, itu masih simpel kan, ini harus string, ini harus number, ini harus number, ini harus string. Terus kalau mau lebih advance lagi kita cek lagi nih, ini harus string dan nggak boleh ada angka. Nah itu kita nanti pakai regex atau ya pakai regex sih biasanya. Jadi harus menerima alfabet untuk number bakal kena validasi kita seperti itu. Nih, data that enter must be checked for correct form and value. Your code must include appropriate logic to test correctness of data. Jadi kita harus untuk ini kita harus ngedefine dulu nih tiap masing-masing input kita ini harus kita harus ngedefine ini. Oke, ini harus string dan nggak boleh ada angka, minimal berapa karakter. Nah itu harus kita define dulu. Tinggal nanti kalau ini udah kita define, tinggal kita buat di suatu function kita kan. Misalnya find function kita itu ketika uh, kita buat misalnya form. Contohnya yang simple. Nah, contohnya ini. Kalau kita nggak buat validasi kan akhirnya user klik logic, login, ini kosong, dia langsung ngirim ke backend kan, dicek akhirnya error atau user not found kan karena usernya nggak ngisi username dan password. Nah, untuk basic validation ini kita tambahin satu function untuk ngecek ketika ini diklik function kita ngecek dulu nih usernya ada nggak, oke nggak ada, passwordnya ada nggak ada, oke baru di return username harus diisi, password harus diisi. Nah itu kan hanya ngecek ada atau enggak. Kemudian yang kedua ini data format validation. Nah biasanya kan yang paling aman itu sesuai dengan ISO ya, ISO password itu minimal 8 gitu. Nah, itu bisa kita buat juga validasinya. Selain ngecek ada atau enggak passwordnya, kita cek lagi lengthnya ada 8 enggak? Oke, ada 8. Baru bisa diterusin ke logic berikutnya gitu. Jadi, waktu kita klik login ini jangan langsung ngehit function kita dulu, tapi ngehit ke function validation dulu, divalidasi, return dari function validation kita ngapain. Misalnya kalau true berarti udah dianggap lolos, baru diterusin ke function login kita ini. Seperti itu. Nih contohnya ya. Nih ada validasinya. Nah,
Kemudian kita masuk ke library. Sebelum ke situ kita buat dulu ya. Misalnya kita ada form registration. Form registration ini misalnya ada full name, baru address, misalnya ini kosong ya. Kita anggap ini apa yang udah diisi oleh si user ya. Nah, kalau yang versi normal itu kan misalnya kita buat satu function misalnya uh, validation atau validate form. Ini validate form dia butuh apa, misalnya kita buat sini. Ini. Terus di sini biasanya kan kalau yang normal itu kita tinggal buat gini kan, if form validation dot full name ada and uh, form validation dot address ada, kita kita return true. Kalau nggak ada, kalau nggak sesuai kondisinya baru kita return false ya, false. Oke, kita masuk ini. Oke, kalau kita panggil dia, nah ini kan false ya karena addressnya kena. Kalau kita buat di sini misalnya Jakarta, kita print, nah ini true ya. Ini kan baru yang basic ya, itu yang basic. Terus kalau yang masuk ke format validation berarti kita harus tambah lagi nih, and misalnya full name-nya ini minimal karakternya harus kita buat misalnya 8 ya, length-nya harus 8, kita coba. Nah jadinya false kan seperti itu. Nah kalau rule kita banyak, akhirnya if kita ini panjang lebar kan, panjang lebar gini. Nah itu jadi mempersulit kita ya untuk ngedefine rule dari validation kita. Nah dengan itu di di JavaScript lah ya, atau lebih tepatnya di React.js. Sebenarnya ini Joy dan Yup ini juga sering diimplementasikan di backend.js, tapi di frontend juga kita bisa implementasikan. Jadi ini ini sebenarnya library untuk validasi ya, validasi data. Ada 3 topnya sekarang yang paling sering di-download. Ini kalau dilihat kan yang download jutaan ya tiap minggunya. Ada Joy, ada React Hook Form, dan ada Yup. Nih, kalau kita lihat nih Joy yang paling tinggi ya. Karena di backend juga ini dipakai Joy dan di frontend juga sering digunain. Yup ini ya paling jarang sih. Biasanya orang kalau nggak milih Joy ya ini React Hook kalau dia di front end, tapi kalau dia di back end hampir semua pakai Joy. Oke, kalau kita bahas sekilas Joy itu, nih Joy itu untuk kita bisa uh, menggambarkan gitu data kita seperti apa nantinya yang kita harapkan nih. Kita kalau lihat code-nya seperti ini nih. Hmm,
Mmm, nah ini aja ya. Jadi kita harus kalau dia di React, kita harus install dulu npm install joy dash dash save. Terus kalau kita mau buat dia eee, di komponen kita tinggal import dulu atau kita deklarasikan gini const joy seperti itu. Terus misalnya data kita ini seperti ini atau state kita ini, kita buat aja ya state nih, state kita. Jadi joy itu cukup simpel nih. Kita tinggal buatin skemanya. Skemanya nanti gini. Oke, kita mau memvalidasi datanya itu harus objek. Objeknya isinya key-nya apa aja. Nah, ini ada email, ada phone, ada age, umur nih kan. Udah sesuai ya ini. Email, phone, age. Terus email ini harus string dan harus email. Nah, ini udah disediain oleh si Joy-nya sendiri. Biasanya kan kalau mengetahui email itu kan seperti ini kan, ada prefixnya, ada at-nya, terus ada ini terserah, ada Gmail, ada Yahoo, ada Ymail, ada banyak lah ya. Terus ada titik baru ada ini ya kan belakangnya .com.id. Nah, itu udah disediain oleh Joy. Jadi kita tinggal buat .email. Jadi udah kalau kita buat .email berarti formatnya harus email seperti itu. Terus ini juga font harus string, terus regexnya itu kalau ini D berarti harus angka dan 3 digit. Habis 3 digit angka dikasih strip, habis 3 digit terus kemudian 3 digit angka lagi dikasih strip baru 4 digit angka. Seperti itu. Regex cukup banyak sih sebenarnya untuk rule dari regex, misalnya regex for uh, number only ya. Kita regexnya untuk ngecek nomor aja. Jadi uh, tinggal seperti ini nih. Kalau di regex itu 0 sampai berarti kalau dibaca ini kan ha- hanya menerima 0 sampai 9. Kalau tanda panah ke atas ini berarti maksudnya dari awal datanya harus angka. Kalau ada gini bintang seperti ini maksudnya semuanya, dan kalau ada dolar seperti ini berarti sampai akhir juga dia harus angka seperti itu. Jadi kalau dibaca ini diawali harus dengan angka dan semuanya harus angka dan diakhiri juga harus angka seperti itu. Ini, ini banyak lah, kita nggak harus nentuin logic dari regex kita, tinggal kita aja di Google udah banyak sih, misalnya regex for password kan biar secure seperti apa. Nah ini kan regex for password must contain at least 8 character, at least one number and board, gabungan dari angka dan gabungan dari huruf kecil, huruf besar, dan spesial karakter. Nah, daripada kita pusing-pusing, tinggal buat gini aja kan nih. Itu untuk Joy, balik lagi kita ke Joy. Jadi skemanya ini harus mengikuti dari struktur dari data yang mau kita validasi. Misalnya data yang kita validasi itu objek, berarti kita buat dulu dia objek, kita bungkus objek, ini Joy objek. Habis itu tinggal isi objek kita itu apa. Nah, kita tinggal sesuaiin aja nih. Oh, di data kita ada email, ada phone, ada ads, ini kan ada uh, email, ada phone, ada ads. Tinggal di belakangnya kita tentuin nih rule-nya apa aja. Harus string, harus number, require, optional. Nah, kalau kita buat misalnya ini optional ya, optional. Kita coba validasi. Nah, langsung dapat kan nih phone with value 0 sini fail.
karena patternnya itu tiga huruf, tiga huruf strip, tiga huruf strip, empat huruf. Padahal kita buat hurufnya sama semua nih, makanya dia kena validasi kan. Misalnya ini kita perbaiki sesuai misalnya tiga, tiga terus ini empat. Kita coba run, kita lihat. Nah, nggak ada kan, nggak ada errornya kan nih. Sesuai kalau kita hapus ini kita buat null, edge-nya ini. Nah, dia kena ya. Selain tadi kan kalau dia sukses kan cuma ngirim value, tapi kalau dia error, error dia ngirim error nih. Langsung dapat nih. Edge must be number. Jadi kalau kita buat ini optional, ya tinggal nggak usah dikirim aja gitu. Kita run. Nah, sukses kan nih, karena kita udah buat optional. Seperti itu. Itu untuk Joy ya. Terus untuk Yap, ah, Yap ini mirip juga nih untuk parsing dan validasi. Cara implementasinya juga mirip-mirip sih ini. Kita ini data kita, sorry, ini skemanya nanti dia harus objek. Objek itu isinya apa aja? Ada name, ada age, ada email, ada website, ada create on. Email name ini harus string dan required wajib diisi. Age ini harus number, required, positif, berarti nggak bisa di bawah nol ya. Terus integer. Nah, di sini kita nge-define dulu skemanya seperti apa. Terus nanti tinggal di bawah kita validasi nih. Sifat kita panggil dia, terus kita validasi dengan data kita. Nih, kalau kita coba di sini, nah ini ya kena error ya. Kita cek errornya kenapa. Age must be number. Nah ini kan kita buat string nih. Nah berarti kita coba. Nah baru sukses ya, nggak ada error ya. Dia langsung return datanya. Kalau dia nge-return datanya berarti nggak ada error. Kalau kita lihat lagi ya sekali lagi ya. Nah dia nggak nge-return data ya nih. Dia nge-return error. Karena validasinya bermasalah kan nih. Age ini harus number dan required dan positif dan integer. Misalnya kita buat dia integer tapi minus satu. Nah dia kena ya. Karena dia harus a positive number. Seperti itu. Mirip-mirip sih ini sama Joy, tapi Joy karena udah lama juga ya dan digunain paling sering digunain di backend makanya dia paling populer. Terus untuk React Hook Form ini, nah ini spesifik ke React dan React Hook. Maksudnya itu kemarin kan kita udah belajar ya, komponen dari React itu kan ada dua, ada class komponen dan functional komponen. React Hook kan hanya berlaku di functional komponen. Nah, jadi kita bisa implementasi ini React Hook Form ini di kelas komponen kita. Nah, ini kita lihat di sini aja. Kita install dulu nanti React Hook Form, terus kita import dia use form gini. Nah, terus kalau cara implementasinya sangat simple. Nah, ini kita use form, terus ini datanya ini untuk nge-handle-nya mirip kayak useState kemarin kan, useState nih. Kalau dilihat useState ini kan datanya dan ini untuk function action-nya seperti itu atau mengubah uh, formnya ini. Kalau kita lihat nih register. Kalau input yang pertama ini untuk mengisi
menyimpan first name berarti kita tinggal gini nih, kita copy semuanya, tapi yang kita isi cuma si first name. Jadi ini dianggap first name. Nah ini kan. Nah, nih. Jadi nggak perlu lagi kita nyimpan di state. Jadi kita cukup seperti ini, nama datanya dan untuk handle-nya nih. Ketika diklik submit dia ngapain? Nah ini datanya udah langsung dapat seperti itu. Datanya ini itu dari register ini. Register ini yang mana? Ini nih yang udah diisi oleh user. Seperti itu. Itu untuk teorinya sih. Mungkin besok kita coba praktekkan ini semuanya di React.js gimana prakteknya. Untuk besok kita coba praktekkan ini lebih inilah. Kita bandingin form yang sama terus kita implementasiin satu-satu. Pakai Joy, terus pakai Yup dan React Hook Form. Itu sih untuk form validation. Ada yang mau ditanyakan? Besok kita coba praktekkan itu satu-satu dengan form yang sama. Oke, masih aman ya.